Saudara-saudari sekalian, sejak hari Minggu Prapaskah, kemarin Minggu Prapaskah yang kelima, dan juga bacaan Injil kemarin dan juga Injil hari ini, kita selalu mendengarkan pembicaraan tulisan Santo Yohanes mengenai gembala dan domba dan pintu. Bagi kita tidak begitu familiar karena kita tidak hidup dalam situasi kehidupan sehari-hari di Timur Tengah seperti Yesus. Mungkin ada baiknya kita mengerti sebentar bagaimana sebetulnya relasi antara gembala dan domba. Di Timur Tengah sekarang banyak dijalankan masih oleh orang-orang Beduin, pengembalaan domba. Pengembalaan domba itu selalu setelah mereka diberi makan rumput di padang, mereka akan masuk ke kandang. Nah, kandang di sana itu seperti bunker, jadi letaknya itu nyaris di bawah tanah. Dan pintunya hanya satu. Maka setiap domba yang masuk itu selalu dikenal oleh gembalanya karena gembalanya berdiri di pintu itu. Lalu kalau mereka sudah masuk, sepanjang malam gembala ini akan tidur di pintu itu. Sehingga kalau kemudian ada serigala atau singa, dia akan pertama kali berhadapan dengan gembala itu. Besok pagi, pada waktu mereka mau digembalakan, mereka akan keluar satu-satu dan akan melewati gembala itu. Dengan gambaran semacam ini, maka kita bisa mengerti mengapa Yesus selalu mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dan kalau hilang satu, pasti dia tahu. Maka perumpamaan mengenai satu domba yang hilang dari 100 sehingga 99 dibiarkan dia dicari satu, itu gampang kita mengerti karena situasi pengembalaan yang seperti ini. Tapi sebetulnya gambar itu mau mengatakan apa? Bahwa kalau dia seorang gembala, dia sungguh-sungguh memberikan perlindungan yang paripurna. Karena apa? Pada waktu berjalan ke padang perburuan itu yang di depan adalah gembalanya. Maka kalau Yesus mengatakan aku adalah gembala, dia memberikan jaminan bahwa jaminan keselamatan itu sangat paripurna dari Tuhan sendiri. Tidak usah diragukan lagi. Kalau kemudian di dalam bacaan Injil dia mengatakan aku dan Allah adalah satu, untuk meyakinkan umat Israel yang masih meragukan dia, hubungan dia dengan Yahweh. Dan memang kalau kita melihat perjanjian lama, Yahweh itu juga seperti Yesus, sangat posesif. Kalau kita lihat kitab Kejadian, pada waktu dia memberikan 10 perintah Allah, dia mengatakan, jangan ada Allah yang lain kecuali aku. Jadi kita melihat korelasi secara historis bahwa Allah yang di dalam perjanjian lama itu sama posesifnya dengan Yesus di dalam perjanjian baru. Sangat posesif, sangat melindungi kita. Maka kalau kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, itu adalah suatu ungkapan tidak ada orang yang sekuat Tuhan yang bisa melindungi kita kecuali Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian, kalau kemudian di dalam bacaan pertama, kisah para rasul memakai istilah Tuhan, bagi kita mungkin tidak begitu berarti. Tuhan itu dalam bahasa Yunani adalah kurios. Kurios itu kalau dipakai, itu adalah sungguh-sungguh, bagi mereka sekarang, kurios berarti dia ada yang ada di atas. Apakah lagi kalau ditambah Kristos, itu adalah yang terurapi. Jadi kalau Yesus disebut kurios dan Kristos, ini adalah orang katakanlah yang sangat dipuja. Dan itu diterapkan pada diri Yesus. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita dalam situasi di mana kita tidak menguntungkan. Artinya situasi corona dan membuat kita kemudian mungkin bosan dan kita bisa bertanya, mana perlindungan Tuhan? Saudara-saudara sekalian, kalau kita bertanya kepada Tuhan, kita mesti bertanya, apa yang sudah kita buat? Kok Tuhan membiarkan? Dan jangan kita kemudian menyalahkan Tuhan, karena Tuhan selalu akan melindungi kita. Tuhan adalah Tuhan yang seperti di dalam tulisan itu, bahkan dia mengatakan, aku tidak akan binasa, bahwa aku akan memberikan kepadamu hidup kekal. Sehingga dari Tuhan, dari segi Tuhan, perlindungan tetap tidak berubah. Bahwa kita sekarang mengalami hal yang semacam ini, pastilah Tuhan yang baik adalah Tuhan yang juga akan memberikan edukasi. Kalau dia membiarkan kita menjadi orang manja dan selalu melindungi, itu juga tidak baik. Makanya ada saatnya, dan juga di dalam perjanjian lama, kadang-kadang Tuhan membiarkan bangsa Israel itu masuk dalam bencana. Untuk ya kalau kita mengatakan menghajar, tapi supaya mereka belajar dari situasi. Tapi Tuhan akan kembali menyelamatkan mereka.
Maka saudara-saudara sekalian, dalam situasi seperti ini, marilah kita melihat bahwa gereja dalam perjalanan kita adalah tidak pernah gereja yang mengalami kenyamanan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kenyamanan dan hidup yang instan. Gereja Tuhan adalah Tuhan yang memberikan pelajaran kita agar supaya semakin hari kita semakin dewasa. Maka dalam situasi sekarang ini marilah kita melihat Tuhan sedang mencobai kita. Dan jangan takut karena dia mencobai tapi dia juga akan tetap melindungi kita. Karena Tuhan kita adalah gembala yang baik. Amin.